Nomor nih 626 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Ammar. Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Ibrahim ibnu Ahyun. Haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafs. An-Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di ghazawati ing dalam sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi utawa jihate Kanjeng Nabi. Samarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi bi kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah, cara riyen siji kabilah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, manil kaum. Maniku sapa al kaumu te kaum iki. Kowe iku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Faqalu mongko padha matur sapa kaum, nahnul muslimun, nahnu te kita niku al muslimun, tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun, hale te ana wong wedok iku tahsibu, iku lagi ngurupna sapa imro'ah. Cara kuna ngurupna didamoni iki disebuli. Tahsibu hale ngurupna sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurupna pawon iki cara ngene kula pawon sing di dia gandang lho cara mriki. Kereng ya pokoke mboten. Lah niki cara bahasa Indonesia dapur iku sak kawasan jenenge apa? Dapur sing murub jenenge kompor angel saiki nerang. Padahal maksudnya cara Jawa pawon iku sing tinggi no. Luweng ya. Pinter betul kata. Bagus Mbak Pia. Wa ma ahalan iku setengah sang imro'ah. Wa ma ahalan iku setengah sang lan iku sertane imro'ah. Ibnu note anak cilik, anak lanang cilik laha kedue imro'ah. Fa idzar tafa'a mongko nalikane bulat-bulat apa wahajut tanuri apa bulatane kluweng pawon wau kompor utawa napa nek dicek ana kompor kok dibantah kok dicek. Tanah hat mongko mire sapa imro'ah bi kelawan gawa ibnin. Jadi didamoni diurupno nek bulat-bulat terus anake disingkirno. Fa'atat mongko nekani sapa imro'ah an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta Rasulullah. Anta ana ta jenengan iku Rasulullah sing kang aran Rasulullah. Napa jenengan sing diarani Rasulullah? Kala dawuh sapa Nabi na'am ya sing Rasulullah iku aku. Iki pancen boten jumbong, kok Nabi ketara banget paling ganteng, paling sesel. Ora mungkin wong elek ditakoki anta napa Rasulullah. Wong jeneng Nabi ganteng tenan. Dadi wong kafir lah niku sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Dadi wong ketara banget. Ora mungkin lah liatu. Kau tak guyu kan tenang. Dadi jenenge Nabi niku ketara banget. Malah nek cawe itu ora takok di sing Rasulullah langsung goleki terus anta sing Rasulullah. Tapi jawab napa kola? Nah, maksudnya ra ngarep niku Bilal darani sinten? Rasulullah. Kola dawuh sapa imro'ah. Biabi anta wa ummi, biabi demi bapak ingsun anta wa panjenengan wa ummi lan demi ibu ingsun di bahasa Arab. Ora usah dimaknani nggih ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten. Ale sana ora ana sapa Allah itu bi arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Niki dawuh cawe itu. Bukankan Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welase welas. Pokoke zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Iki jiwa tenan kowe sampai kalah mbek wong wedok iki. Kena kalah berarti rugi. Islam mulai bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran mbok klaster kok nyaur utang, nyelesaino kasus. Kala dawuh sapa Nabi bala ya Allahu arhamur rahimin. Terus kala takok sapa imro'ah. Awale sana ora ana sapa Allah bi arham lan zat sing luwih welas, luwih apik. Bi ibadihi lan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu biwaradiha kelawan anake ummi. Bukankan Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa Nabi, bala ya. Jare Nabi ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya jare Nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa innal umma mongko sak temene ibu iku latul ki iku ora bakal numibakno sapa ibu waladaing anak ibu binari ing dalam neraka. Jadi itu luar biasa cara mencintai Tuhan. Kalau begitu, kalau Allah tuh luwih welas tinimbang mbok ning anak. Padahal seorang ibu ora bakal nyeblokno anak ning neraka niku.
Berarti apa wasine ra ngarah nyeblokno kowe ning apa? Neraka. Mulane hadis iki tak go niki hadis bicara tenan. Lho itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Lho itu Kanjeng Nabi didikte, ditakoi. Nabi jawab bala-bala terus dia nyimpulkan. Padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus fa'akabah. Mongkos bersungkur maksudnya. Fa'akabah itu Nabi nangis ngantos diwilok-wilok, ngantos bersungkur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yapi engkang nangis sapa Nabi. Mane kula suwun nggih jenengan nyifati Allah niku sing tenanan. Jangan hanya napa cara saniki niku abang-abang lambing ngampun. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini, terus niki kula sekali mukadimah. Hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah, termasuk al-ahadits sittah sing mu'tamadah indal ulama. Jadi hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud, keempat itu Tirmidzi. Itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau balik Malik, sampai nyerang apa lurusnya? Wah ngaji sampean kudu lontar kan yo. Kudu ikhlas. Siji niku Bukhari, ashabul kutub ada kitab bilang no. Ini sing mujmalah. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3, 4 itu untuk ulama rada hilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai. Terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Dari kitab yang saya bawa ini kelasnya ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Malah ini tak baca arang-arang gitu. Nah, cuma kalau sering sinau akhir-akhir ini sering sinau kitab ini, kalau Bukhari Muslim kalau sinau ini Tirmidzi Abu Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini, kalau ada cerita ini, kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan itu aku juga di wong alim ngalaman. Cukup dalam satu perbandingan. Sing neng sekeliling kita. Ya kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno apa peluang mana. Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin?" Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplung anaknya ning neraka. Itu Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu harus. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang, Allah bakal nyemplung kaulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Saking dulu-dulu wong kon mlayu kok gede marah diparani, Pak. Jadi intine walhasil nek ana pun neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah belum pun menjauh. Paham ya? Jadi kan ampun neraka dinyalano aku, paham. Tapi tenang aja, jadi ini rasa bakal selawat. Nak mengiman rasa bakal apa? Ya kan 1 tahun di lumayan. Gak khawatir. Di pulau punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Pulau nggih nate Rasulullah ini kita Ihya teng kita Roja. Niku walian, Nabi guyu, jadi buatan nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arab biung gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berkata Nabi lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewi tanpa malaikat. Dalam itu tak ada. Jadi Nabi, Allah dewi. Waktu guyu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang nak urusan dengan Allah dewi. Wong ngapi aja. Lucu. Jadi idan aflah, aku seneng nak urusan ke Allah langsung dibangkit apa? Malaikat. Mereka Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa kan jadi mulai cilik rumah kula. Jadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Ngene kula lah yo. Kalau tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho. Ibu perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nak dihisap Allah apa? Iya. Lah iya. Pengiran api-api itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pangeran kok. Dari pangeran, suatu saat walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut.
Karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melakukan pengiran dituduhno wong mabuk, wong macam-macam. Dim cara kowe iku piye? Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Bunuh saja. Pengiran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Diapakan ini? Bunuh saja. Mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat, selang beberapa tahun gitu, Ibrahim pengiran nyata. Anam sebelah. Ismail. Gusti, Gusti ini samrotu faat ini buat saya, kon jeblan-jeblan. Lho kok dhisik ngomong aku kon mateni aku ora mikir, kaya tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngomong kowe kok pikir. Ya mur Gusti bener pikir gini. Bareng gengge dia tetap nangis karena Ibrahim sudah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembilan apa? Anak. Dari pangeran. Loro itu sakit Gusti, wong kok nyembelih apa? Lora aku itu sing gawe aku penak wae usul kon mateni rumah sama aku gak loro pas usul kon apa mateni paham betapa cintanya Allah itu buat aku mau berbajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora dilebokno normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka ini cekel ini hati sokan paham ya normalnya Allah itu udah akan ngelebokno hambane teng neraka. Lalu dari Arabi wau bareng dikandani sing isap Allah senenge ra karuan. Idzan aflah. Kalau gitu kalau bejo. Ditakoki bekane Nabi, lho kowe iso nyimpul ngono. Wah, nak malaikat itu saged salah. Modelnya itu kejaman. Tapi nak Allah itu baik-baik saja. Itu panjang Nabi itu. Terus bareng orang itu mirip pada sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran ra bener. Kok kakean nafsu, kakean proposal, paham. Dungo jadi wong soleh, jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Dia soleh ya populer, dia soleh gitu kok populer. Laris pengajian dindi, orang populer rapati duit, orang tak cukup nih. Terus di pulau populer atau kok duit, orang duit akan tapi musuh bujuk pulau itu. Mulai kepengen wayu, macam-macam. Mau ibu takkan musuh warga, paham. Orang anti dosa, musuh warganya apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, paham ya? Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang sama hubungan dengan pangeran harus sama. Wong kalau sing alim ngeten ora tau ben di santri ora kepengin di umat. Semoga wong alim juga dimulang. Soal pangeran dikirim umrah jelas-jelas ya alhamdulillah jelas jalan. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Udah harus lamanya dan paham. Nah, gue betul ada nuntut. Berapa pengen kenal, berapa pengen nuntut. Lalu gue harus apa yang solusinya ikhlas itu ya, Gus. Gampang solusinya ikhlas. Aku nak mulang tangan, malu dicatat pengeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu belum. Aku kadung ngamal ini. Pengeran harus nyatet ya, Mahfud. Jadi rata saya ini buat catat. Kowe nak nuntut mbek makhluk berarti kowe sirik. Wong mulang demi pangeran kok opae nuntut ning makhluk. Bodoh sekali. Tapi angel kowe. Lho malah ikhlas ku gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misal duwe kadang di urusan dhewe. Ya kadang ben ngekeki ra duwe. Sing duwe urusane akeh. Malah bento. Wis meneng biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sahih. Kula maca harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Itu dari pangeran ngomong ngeten, ngedikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Hunyah. Syekh Abdul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Thalibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tahadus bin Imam. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab itu dawuh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue, dadekno aku zat paling ora penting. Awanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak
Gua mau curung wali. Makanya kalau ngakoni tenan. Jadi gue jadi wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Makanya kita paham, maksudnya gue kudu tak ulang aku. Maksudnya sama kudu syukur. Nah, salah merangalim, mas. Gue kudu siap tak pukul. Kalau ngaduk pukul di bantal itu, kalau nggak tahu aja malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis agus jenengan birulah pokoke mulang. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tau wis ramulan. Wong sampean misale waya Allah itu tetep arane wong alim Gus cuma dosane jenengan ramulan. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu serawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sadar-sadaran aku rawong dunia jadi ya. Monggo sinau tangi turu nganti turu nah, itu kan enggak kebayang cara urip kan. Kalau buatan pegatan pun tak. Omnya bebodor, butuh gula dari itu lapen belajar nih sedan tangan kilo tinggal ya berangkat, jangan terakal bembang aja. Orang orang pakai ratus nonton, tahu mau kayak uang ulama, gerondong itu nutupi aurat itu seneng, kamu taruh modal. Orang ulama kalau bujuni seneng ambil abang atau itu seneng ulama, roh yang nutupi aurat jo, paham ya? Itu selera ulama. Ulama udah seluruh, wah pas lebih kirainnya nih orang ulama, maklar bang. Ulama cara pandang, mau kayak nutupi aurat, awarai jadi mental ulama itu mental maklar. Lihat ulama sih nggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali, saya ini dibujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat, bojone tidak tahu dikeloni di Barno aja. Pokoknya, dingin saja. Terus, Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas. Dulu nggak ada toko mau pasar. Tapi dodong kabeh. Karena dianggap problem yang marahi gak harmonis. Itu bergabung. Oh boleh kitab. Kitabnya didelek susah. Bareng diobong bojo ini Imam Sibawa mulai nyongkone bojone kata harmonis, mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau enggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah. Saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Semingkat ning alas. Mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Nah, muridnya ada yang betul kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jadi apa-apa mau cek gostom mbek timbo. Jadi ada kira-kira boleh telek. Jadi Imam Ghazali jawabnya enak. Aku ning alas engko. Saya kira itu kan. Soalnya jadi kepen minggat ning alas, tapi malah sampai Cina tuh. Enggak alas iki happy-happy sing nguasai malah non muslim. Dan saya kira itu minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawit-sawit sesuai wong. Aku nggawa dem perkara mau aku butuh salat. Jadi nak sarung kusuwe tak dondomi. Tapi mbok, butuhku mau wudu. Jadi kebutuhanku mau wudu besok. Terus minta ini bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Lalu kalau yakin umpama Imam Ghazali ini urip saiki ora disenengi tanggane. Karena gudang-gudangan ora tau napa. Apa? Saiki ae di kabupaten aman deh. Wong dewa-dewa anu ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ora ngarahken gudang ning wali matul. Orang arah. Lalu bareng dekne ngarang ikhya, kitab Suzuki. Kitab-kitab tentang usilah tentang apa itu. Ya sudah terus jadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh, ya, minggat di seputar masjid. Pokoknya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alas, wahai Jumatan di Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok. Ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali. Karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali. Seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya yang godam, yang pojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip kolal imam minggat menaik. Ya sudah begitu kehidupannya ulama-ulama. Nah, balik mana dan tujuh. Orang pegatan perkataan bujurnya dinyali tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Dari bujur.
Bahwa di dalam kata tulis alhamdulillah, terjurusilah. Tapi memang orang-orangnya alim betul loh, juga sampean pegatan kan orang pengaruh. Orang alim aja orang hormat tuh, orang oleh dusun. Orang alim mangsa, alim kaliber tapi dulu, sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita ke jenengan. Jadi jenengan cobalah saat ini mumpung ulang pemalas. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti saat ini kulo dijajah Hizib Nasr itu karangannya Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang orang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabari, itu tenan lurah. Dari nak kiai itu dari dijajal di santet. Kabari nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo moto hizib sehingga gunung-gunung gak mandi santet gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena gunung-gunung krana Allah, krana hizib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tua bareng kowe di hizib malah tauhid merusak? Saiki nek selamat dari krana maca apa? Iya betul. Joko di hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Malah ini buatan pulau wajah. Dan bareng buatan pulau wajah ini kan, pulau tidak ada kayak gitu. Hak bingung nyaya nyaran dengan emak. Gue mau gitu. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Malah hasil buatan nan orang mencari uang. Pulau nu rapati rasa-rasa uang. Pulau cara pangeran tuh. Pulau nu biasa hubungan dengan pangeran. Malah hasil cari uang itu rame-rame susu. Gus ini uang tentu ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten. Ini kisah nyata. Contoh itu jubur, tapi rasa maca bismillah haram maca bismillah. Mari dasi gede. Tapi murah ramanti. Lha saya itu nangis kan golek ilmu tuwa. Wong apa-apa tani sing misale papa aku mati to. Nah ini cerita ya betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok, yo dulu rezeki ya itu seneng. Tapi saat usia gue seneng proposal, orang ini ramangan. Loh zaman itu kemangan kopo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dan ada dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti bintu. Kalau manusia itu kok bintu ini manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewakan al-insan galuman, jauh. Galuman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Galib itu galib biasa, nak galuman banget. Jadi ini, gofir itu nyepura biasa, nak gofur, akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh nopo syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalah. Wa kana al-insanu zaluman wa akeh dolime jaulan wa akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan. Kalau bareng ning kandungane mboke, melungker ana ning kandungane mboke itu takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa? Ngurangane gue popok, ruangannya namun samen. Ngapain bikin sikil? Merasa melaku. Ya ruangannya namun samen. Dari Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lalu udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia mau semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa? Sempit. Digopo. Ya pengenan pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis menengae, ini alamu malah tak lamun, mungkin menengae itu roh. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu.
Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakean tingkah, kakean pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes, beda kok. La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoni, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yus'alu. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso niki hadis niku kula gawa ping narukan ping omah. Kula mboten mungkin nyilehne sopan apa mungkin mesti ra duwe pamit. Mesti napa? Mboten duwe tak jamin. Paham ya, terus ini penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang lucu. Dan itu dicap Rasulullah, aflaha ini saudara. Orang itu mesti berjuang. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai di ben sampai mati. Misalnya di umur 40 luar. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang kita-kita. Mengenai itu, karek totalan. Karek iki. Ya, dan memang kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu tidak bakat mati itu senang. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, sarapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali ya. Gue nggak demi pengenan si wali. Saya yakinnya. Gue betul wiridan dari wabun saya ijazahnya mulai mataya minal masrik ilal masrik. Oleh gue cek di pak notok jantung bodoh kayak piye entek ngamek. Tapi murtilah bingung kita, aku yakin. Waduh bingung ya, sepi pengiran tentu bahwa karena takut dihisab. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat aja? Allah sendiri. Wah bagus lah kalau gitu. Semua nak ngomongin. Semua nak ngomongin. Perkara nak Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Kuatir biru, kuatir macam-macam. Nah, apa kan mesti baik-baik. Lalu itu rumah itu dari kanjeng Nabi kan aku pengen roh di suatu itu loh ikut. Saking mencintai apa? Mana ifati Allah yang baik-baik. Terus waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Itu kalau nak maksud tentang Ihya dulu. Imam Ghazali nyontohno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune tok. Kena apa kira eling nak pas set apa nyiting. Lho boten mikir saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Asal uang mesti head, mesti ngising, mesti ngedeng. Tapi kenapa yang kamu sifati pas manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Kami turu angop, gak boleh eling-eling. Lho boten mikir. Lho tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala. Lho kira guyon, wong tak baptis tenan bener. Bener kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita nggak susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Dia nak seneng cawe itu. Itu kan nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau orang ngicingin, ngempete macam-macam, kete, angope, kerengi barang malah kok. Nah jadi bujur malah kereng barang, banting pikirin barang. Tapi kalau kamu seneng, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau di konco dia ya kurang ajar. Gus kalau nak orang uang mulai kepengen wayo, kesenjung wedok. Nasihatku gampang. Wah aku sebenarnya mereka lalis, gue gampang. Ini nggak pas miseng. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodenya cocok. Lah aku pengiai dalil ora iso Gus kalau riyen mondok rapati ngalim. Enggak dalil-dalilan, pokoknya yang penting uang mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja? Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik orang mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong wis seneng cawe itu pengin ngekeki, seneng pangeran malah dihalu. Itu seneng model apa? Jadi Mang Ghazali nyontohnya sepele-sepele keseharian kita. Lu kan seneng cawe itu begini ngekeki. Wong seneng pangeran malah apa? Aneh-aneh. Kan sampean ora ape wong aneh, apa? Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan keseharian.
Dan aku sebenarnya kan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi. Mulang itu apa saja? Kami untuk swarga ini insya Allah itu untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama rai. Wong kula ada pengalaman dia nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi beli swarga ora krono ngamali. Mboten cukup ngamali nek mlebu swarga. Niku anake mun milih. Lah tak sing pidato aku ora ngongkon. Kulo nggih tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umure 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantai. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mun Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole. Zaman itu sahabat juga janggal, lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning dunya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama kuatur. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoknya mesti kon kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke tamina wa ta'ala mulai dhisik ora tau paham. Wong mulai cilik mondok ya ora tau paham, nganti saiki yo pahame kudu ngaji terus sik sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena kamu cintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena kamu cintai Tuhan. Bukan karena supaya sama masuk surga. Sama seperti gue nak seneng cawe itu memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya, paham ya? Lo nak bayar kan berarti lo enggak itu berarti kan transaksi itu. Begitu kan? Lo kok enggak gitu? Aku cerdas lah, itu nih. Ada kalau nama cerita ya, betul. Tidak niat menfonis bukan. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau udah pengalaman, kalau udah pengalaman jalan di konco yang lucu-lucu. Saya punya teman wartawan Republika itu ya waktu saat 3 orang ini, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita, ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan dengan pulau, 2 wartawan itu. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita, yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, mau no gratis, maksudnya bujurnya. Dia tuh janggal, kenapa ada orang Cina mau ngomong apa? Gratis, maksudnya bujurnya. Kata aku cerita urusan, jangan ngomong gratis. Agar mulai nggak gitu. Ternyata yang satu ini parah. Jadi ngomong gratis, kodohnya makasih. Dia agak terima kalau ngeloni ngomong apa gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus itu. Wah ya kasus ada aturnya ya kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial apa? Sah saja. Rasa berguna nanti. Sosial itu naik kafe. Nanti kalau belum balik, saya tuh seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Goja, terus saya tapi nama seneng. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nasiruddin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, kedone kuning, pakai lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas,
pakai dasi pokoknya resmi terus disambut. Disambut dia ngambil monggo dikasih teh atau apa minuman disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darane mengedan tuh. Darane apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh. Ya orangnya saya. Enggak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional tidak rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sih berhak untuk panganan. Ya mangan berarti dosa karena tidak hak kamu kan. Karena yang disambut itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea dia janggal. Bapak itu senang tuh kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Tadi dengan edisi terjemah dialog anak pulau kasih SD. Semua nangis. Ternyata saya. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya Bagong senang guyon, dia senang guyon. Wah, tetap Pak. Saya itu punya kitab Guna Waktu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa. Bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngeyak dunia. Kan lucu kan, orangnya sama. Tapi penghormatannya tidak. Sufi wagur disok noning saya. Sufi makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes, ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu bisa itu pakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya, kamu biarkan Pak. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, ya sudah, jadi saya yang makan. Itu banyak yang tersadar, ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah jelas guyonannya. Corok-corok sufi. Paham ya? Terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan kamu harus yakin itu. Mas sebetulnya tidak akan. Saya yang melalui kesusuran. Cuma kelirahan. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akab mongko nangis nganti ini sungkem. Akab baru nangis ngantusnya tadi. Ini Akab baru. Misalnya kasus kula teng meja nangis ngantos ngeten iki namine napa? Akab ya. Dadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti halin nangis sapa Nabi. Sumaro faham kono ngangkat sapa Nabi rasul ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu faqala mongko dawuh sapa Nabi, "Inna waha sa'nami Allah taala iku la yu'adzib." Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sanging pira-pira kawulane Allah. Arwah itu aslinya ra bakal nyiksa kawulane. Ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki nandare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe nang berat ini. Kudu melayu lagi wis ini. Berat. Apa? Poligami mek kawin pindho iku padha. Padha-padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi podo wae, poligami yang ngrasakno loro, rabi pegatan rabine yang ngrasakno. Nah, iku ilmu rukin. Yo iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala la yu'adhibu qur'an itu sapa apa ibadi sing kawulan apa illal marida kecuali sing berot, al mutamarrida kang banget berot, kang melayu. Allah dirupane wong ya tamarradu kang berot sapa wong alam wa saking pangeran. Wa abalan wa sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten niku. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi iku gak ngaku iku ibuke? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu.
Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku ku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pengira. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Mau kayak dawuh Abdul Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ono kabeh. Di Mustafa ono, Rukin ono kabeh. Aku kok ngarep ben tapi ono kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suweneng duwe, boleh duwe. Sing suweneng kuangkat, boleh napa? Kuangkat. Sing seneng Yesus, boleh Yesus. Mereka lah menjawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing seneng duwe, boleh duwe. Seneng populer, boleh populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing goleki pangeran mung sithik. Mergo yang bener-bener menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Mergo termasuk aku dengan Yesus. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mung sithik. Kuwate goleki, ana sing goleki dhuwit, goleki pangkat, goleki populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mengawur pangeran irji balio siro ila rabbiki maring pangeran siro. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil kata Allah? Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran langsung otomatis irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani fadkhuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nah duit hilang. Jadi kita pengeran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasolat dulu kodok itu tidak tenang. Tapi nak kehilangan duit. Orang iso turun, sofa kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang iso turun. Sudah diwamu, sing lali muji diwamu. Nah itu kan, itu coba nyorong, mesti nyorong, kenapa terus nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fars dapat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran wau selesai. Terus pas bingung itu terus kholatu amalan sholihah wa afarana saya. Itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim kholatu amalan sholihah wa afarana saya. Sawu ayatu banapa ali. Terus kanjeng Nabi rada mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, sebagai sing bingung nyembah jenengan, cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah niku seputi. Di baro pangeran kilau 40 tahun harus dijawab. Baro, mereka nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat itu doa itu bingung. Orang-orang masarmu bangun. Ya kayak zaman dulu sejati unatil ardi ini pun bingung. Makanya ciri utama orang sesat niku bingung. Makanya pangeran agak barnot yang sesat niku orang sing hairona, orang yang bingung. Lalu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak terima. Dia
dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo nu ngrasakno teng awak kulo piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin nopo, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lalu kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya sebagai wong saleh kadang kepengen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Dia kadang punya keinginan kesalehan, kadang kepengen tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasolan. Kalau gak rupen dikirim naras, orang mesti terus ini. Tapi saya kan terkirim naras. Kok kepengen haji teman-teman nganti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe. Tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen istiqlal kepengen tahajud, kepengen mikir satu guru, cuma dua tentang mikir. Boleh tuangi jam 5. Goblok Masya Allah, setan apa semua itu penggul. Padahal setan dewe, Pak. Kok nanti ra iso ta? Iku malah jadi setan double, wis rapi, jadi gugat pengeran. Sajane ora tau ngono, wis tangi dulu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora tau ngono. Kok kalau maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Dadi Allah iku lucu nek diskusi. Perkarane sepetan ora napa? Dadi jan pengira itu nak rapati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman. Itu lucu pengiran itu jadi lucu. Jadi karena kan radil kan. Wong rapati saleh teman-teman ngidolakno pengiran. Jadi minimal wae kata-kata enggak menjurat-jurut tradisi taat. Ya ora hikmah memang. Kula mau tak hadis iki. Jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati wae aman kepen awor terus kan ya udah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Malane ketika Imam Tobari nafsiri fadkuruni atkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu tadi Nabi diwarai pangeran. Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim itu. Yo Islam tapi dolim-dolim. Kan eling aku arang-arang ae, beda salat fardu. Kenapa apa Gusti? Wah, nek nak eling aku terus aku eling dhek, terus aku eling salah. Nek eling salah kepengen soal. Jadi kakek kesuwen eling, wah suwe-suwe yo cara komputer itu direset meneh terus diwaca meneh terbaca meneh. Kalau kamu Mustafa jenenge sapi, jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau numpak tril kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak ana pati saleh iki linge suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Suwi lah itu sebagian kasus. Paham. Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niki kula suwun. Nah sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora sampean ora usah protes. Sesuk sekali meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kalau biarang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dicek nak ulama ora pati kuat wiridan, niku sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, ora tau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua tanah Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang pertama. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Ubay, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah foto sunat. Atau ibu nih, kamu itu nak pidato baru nyarana foto sunat, orang tak foto sunat. Aku nak foto sunat itu berpatu kabur, itu terus Quran dasar. Mana sampai tak seneng mangan, yono sanate. Aku itu nak, awak. Masa sunat itu nak primatku nopo kabur. Jadi jadi apa-apa kok temaan dapati tujamu ya kabur. Ya kabur teke, kabur lupa. Ini kalau sana tuh Korea di ahli Quran itu ada bilang langsung itu ora kuat foto. Masalah kancaku
Kalau di konco latihan niat, karena sawal pidato manso Ramadan, cuma asbau sitan min Syawal, pakai nama tomat daron apa? Kula. Uang sing poso Ramadan terus poso 6 dina, podo karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng do sowan ning dekne mangan. Protes ada wis lugu-lugu gitu. Pak Yai rugi kula poso. Jebule jenengan bos. Sowan aku terus wapok wong Yai sok suci kok. Kok sakniki nek khotbah ra ngomong sing akeh-akeh kan. Alhamdulillah ge jenengan kasu poso Ramadan mursae. Kawani dhewe nyarana foto apa? Lebih pun saya ini gus, bikin keputusan foto itu bukan pura foto mawon pembaca, jangan pura foto apa? Saya pun buat sakit apa pun saya. Apa ngiai semangat ngandani ngono barang, ngiai bentus menengah udah. Padahal bapak kulor ini mulai ngiai ngatas wafat itu mesti foto nanti. Bapak kulor itu lucu, mulai dia foto ngatas itu, tapi beliau gak seneng anak foto. Dia lucu, bapak ini memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri rasa pos. Aku semua. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Santriku tenang ya sinau sirku. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kaya carane hukum menuang aja hukum. Juga hukum sampean mikir mas kuwi mu apa kang eling ngono urung paroe. Nah mbok wong di anak piro narada anak piro bojo yo piro. Sulus piye, sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut. Mon ruwet. Kalau nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini, betapa susahnya agama. Benar lah, susah jadi kulon. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lugu ning kursi malas. Ya lugu nih, turu gladuk nih. Hari itu melek, orang melek terus turu gladuk nih. Itu sungi ngoten, ya ora tahajud, ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hanbal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Hanbal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, ini antara rakaat ini. Nah, tapi Ahmad bin Hanbal nak ketemu Syafi'i itu salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan pikir aja. Berarti kan pengen rawuri Imam Syafi'i mu piye nganti dipuji-puji apa ya. Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen uteng dipan. Tadi riyen boten enten kursi malas ten dipan. Orang musuhin duduk turu. Ngilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dan duduk turu meneh. Mau ngoten nganti sewengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu terus sholat subuh. Ya siapa? Putrinya protes. Mensomati abai. Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-lailah. Jadi diceritakan bar sholat Isya mulai ning dipan. Terus jeglak jegluk turu tangi neh. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alatane napa? Lima ada akram tahu asad dan ikram. Wa azam tahu asad dan ta'zim. Sampai jalan mulia anu perkara. Ternyata Ahmad Hanbal yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hanbal ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat ta. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dicek rutin yo tak kebal wonten. Cuma yang ngingkeng Anda lebih baik Pak. Akhirnya sinten Ahmad Hanbal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti, anaka, kada wa kada wa. Saya diceritain putri saya, bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Jadi, sodakot, oh ya, istri. Putri kamu benar, sodakot, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Ahmad. Aku mikir itu tidak masalah. Orang harus yang ketemu jawabannya, lagi ketemu patang. Kalau tak tapi tidak ketemu. Dari fakta tu siti nama alatan aku mikir sudah nomor masalah min umurik tak kurang ketemu kan. Terus Imam Ahmad Hanbal mulai bernyucuk mulai terus
Sampai jauh naumul alim abdul min ibadatil jahil. Turune wong alim cek apik timbang turune wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak. Betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu jauh, dan ini jelas jauh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina, yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir. Nah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar. Masih dihukumi Islam. Meskipun fasik, tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hanbal ditanya. Ahmad Hanbal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar, ya keluar dari iman. Bimuktadah hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hanbal tanya, ya Ahmad, dia ayyain jatuh. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Imam Syafi'i buyung ngakak-ngakak. Imam Syafi'i nyerah orang, buyung ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihu. Sholatul wong kafir juga sah. Ahmad Hanbal langsung Imam Syafi'i sampai dengkulnya di situ. Karena dia caranya ngomong paradok, mereka kakek sholat ramiku. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hanbal kan menghukumi kafir, tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hanbal darani sholat sah, diam-diam dia darani yurong kafir. Mau diguyung akan nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihu. Sholatnya orang kafir juga gak tahu. Allah sadar ya. Lu iya tak hukumi kafir kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarahnya anta faqih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek orang sholat wae. Perkara ini mikir, perkara ini apa? Mikir. Makanya jalan Imam Syafi'i itu tempo pikir duwe utang kan. Kontak kelompok tapi ra mikir hukum mikir apa? Utang ben kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi betul arah ulama seneng betul enggak? Kalau ceritanya malah ini fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit di bumi. Muawiyah ke Sayyidina Ali masalah ngalim langit beda apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria, itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Ya, nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jeritan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya. Iya, berarti jawab. Takok, wong paling alim musahku. Lalu hebatnya Muawiyah gentleman. Ngongkon utusan kon takok si dina. Ya jujur, min Muawiyah amiril mukminin ya. Ila amiril ilmi ya. Maksudnya dia ngapa? Ngongkon ketua wong Islam tapi takok nih ketuane ilmu. Mergo dia sadar narangan. Lha kula mboten sombong, kula kan saiki biasa di mana nih ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok. Mboten wis nang alim-alim jenengan urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda to. Takut. Jadi Sayyidina Ali enak. Dia pas pidato pas khutbah. Sayyidina Ali kan jadi dendam mbek Muawiyah karena nek kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna amrik. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane men takok politik. Terus dia jawab, "Hukimah min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukimah min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda, paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla.
Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab cara Indonesia apa? Waria ora mesti mari kadang ya mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab mau khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikannya ora lengkap. Perkara ne orang jenis ketiga, rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya, kalau kalian dimulai. Jadi misalnya ada orang waria. Mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita, mengatakan itu waria. Tapi dalam ketentuan Allah, tetap dia benar-benar lelaki, atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yaqul. Di mana, kencingnya aktif. Itu ulama. Lu bayang misalnya sampai jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kue di kewajiban nerang ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak percuma poso kan. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Kira poso ra. Pancen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, cara ulama wis mikir jatuh bar salam tempel ora pati ulama. Tapi ya apa itu siar Islam ya. Tapi rata mikir hukum nih. Kalau hukum di masjid takut bala wa minna minkum takut bala wa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik Imam Syafi'i padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama kok. Ini mirip-mirip benar. Misalnya gini ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dari guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik tapi umur ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Alhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. Wasab'atin tidak rojatin. Dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rujatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa pulang yang tahu bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan, lah Allah ngedikan idaro jatum, cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah, agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsang ning irang mriyen den kapal. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone angger untuk omah, orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp asin, tidak nopo project. Begitu juga masalah tayamum. Ini bencaman senang fikir, bencaman ngerti nak ulama itu pantasnya yang dapat tahajud. Bencaman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mana? Bahkan jujur mana? Nanti bangun apa? Apa nopo? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air? Itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa, mau dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Ini Imam Syafi'i cara membuat kaidah itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid.
Karena orang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawe falam tajidumaan, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge ra roh dong. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nak wis golek ira ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artinya falam tajidumaan, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, tak kalimat. Bukan witer piye, bukan tahajud. Ini tanya nodas nih, paham ya? Semuanya kasih ke apa? Ini mun kalau waktu itu tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang sama mulai cilik motor ke subuh kok. Enam tiga betul. Aneh-aneh. Kalau Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat bi ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro wong kafir. Payu kalau mau diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka iku nyelepno sira ing iki kafir finaring dan neraka gomtatan ing sak celupan. Payu masuk mau dicelupno sapa wong kafir biyen dan neraka. Jadi ning dunya selawat uripe enak era karuan. Barang ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus apa dintas. Semayu kalau mongko nuli den ucapno lagu maring fulan, fulan, fulan. Hal asobaka ana to mekenani kang sira zaman ning dunya apa nak imun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning dunya 80 tahun kan uripmu enak, kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap, lah mboten. Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning dunya selawat-selawat lah nanti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ato iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal atau bahkan yang mentok supaya aku lah Gusti waduh ngerti orang ngeten pun lah penting nikmat itu semua. Ma asobani nak imun kot. Kalau rata untuk nikmat belas Gusti. Lagi walian. Baik salam cintekano biasa di mukminin kan banget apa nih duron bahaya nih urip pegatan kiri macam-macam babalaon lan bala. Bayu kalu ismisu fi jannah. Jadi kan nyicipi swarga. Mana swarga tidak dari 100 kan. Tidak dari 100 semuanya serba payu masing. Tapi kalau nyicipi tok terus dicekal naik ditokno. Terus payu kalau mau dicamno lagu maring wong. Fulan ala sofa kadurun katu abaraun. Piye kene dunya tau loro. Padahal ning dunya kirene gak karu. Saya puluh lah Gusti buatan blas surga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mane nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kini dunia nak ditekir juga itu suka tak syukuri. Nak ditekir melarat dia kata sampai rasan untuk pengiran. Otot-otot sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Macam melarat dia rasa kepen suka gitu biasa. Dibang kepen suka ra keturutan atau ra usah kepen. Nanti ditekir ditompo tapi ra apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa ala rizqika wa ista'aman. Ilahana taqayyus samawati wal ardi. Kullana ala al-khiyari kulliha wa ahibana mahabbatan ma'sumatan inda qawman. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man ahabbaka. Waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid. Ilahana anta maksuduna ridhoka maksuduna fardhu anna waghfir lana ya Allah fi haqqi wa syafa'ati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa bi haqqi qalilika Ibrahim wa Musa syafiqa Isa syafiqa Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa farrijil anhumul hamma wal hazana wad dayqa ya Allah wa ta'annusa wa ta'assub hatta kanu ya Allah abidina ilaika fi farqin wa hatta kanu ya Allah yajiduna halawatal iman imanan fika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani sawatika Allahumma ya rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim
Wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim. Allahumma innaka jawwadun karim wa annaka karim wa rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'fu anna wa an abaina wa ummahatina wa asyatina wa an masyayikhina wa amman asra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jami'il muslimina muslimat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.